Pada suatu hari ketika sang raja sedang berjalan-jalan di taman istana, sang raja melihat sebuah bunga berwarna putih kekuningan, berdaun hijau serta mengeluarkan harum yang semerbak. Sang raja pun teringat akan putri kuning yang telah hilang. Kemudian sang raja memberikan nama bunga tersebut dengan nama bunga kemuning. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Sebelum lanjut nonton video ini, lihat tombol subscribe kalian. Kalau masih merah, silakan tekan tombol subscribe-nya sekarang ya guys, karena subscribe itu gratis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Sampurasun, Rahayu. Sahabat N2 TV dan Gunawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanyalah milik Allahur Rabbi yang memberikan ribuan nikmat kepada kita semuanya, yaitu nikmat yang paling penting adalah nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih ketemu lagi di channel ini. Insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kisah cerita asal usul lahirnya bunga kemuning yang dikenal bunga sakti sebagai penangkal sihir dan santet. Bunga kemuning merupakan salah satu jenis tumbuhan yang dapat kita temukan di sekitaran lingkungan kita. Kemuning yang memiliki nama ilmiah Murraya paniculata merupakan jenis tumbuhan perdu yang berasal dari dataran India sana. Batang kemuning tidak terlalu besar, rata-rata tingginya hanya mencapai 2-3 meter saja. Daun kemuning mirip dengan daun jeruk kalau yang belum tahu ya, dan warnanya hijau mengkilat, serta memiliki buah yang berwarna hijau kalau yang masih muda. Buah yang matang akan berubah menjadi warna merah. Bunga kemuning memiliki bentuk yang indah dengan warna putih kekuningan. Bunganya akan mengeluarkan aroma yang sangat harum semerbak. Kemuning memiliki keistimewaan tersendiri bagi masyarakat Indonesia. Selain memiliki banyak manfaat, kemuning memiliki kisah berupa cerita rakyat yang datang dari salah satu daerah di Sumatera, yaitu di Kepulauan Riau. Kisah kemuning cukup menyentuh hati ya teman-teman, yaitu sebuah cerita mengenai asal-usul lahirnya bunga kemuning yang syarat akan makna. Di zaman dahulu kala, terdapat sebuah kerajaan yang damai dan sejahtera. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana. Seorang raja ini memiliki 10 putri atau 10 anak perempuan. Mereka diberi nama sesuai dengan warna yang raja senangi dan ketahui. Putri sulung bernama Putri Jambon, sementara adik-adiknya dinamai Putri Jingga, Putri Nila, Putri Hijau, Putri Kelabu, Putri Orange, Putri Merah Merona, dan Putri Kuning untuk yang paling bungsu. Kesibukan sang raja memimpin kerajaan dan mengurus rakyatnya telah membuat sang raja tak sempat dalam hal mendidik putri-putrinya, sehingga mereka tumbuh sebagai anak yang manja dan tidak memiliki budi pekerti. Namun meski demikian, hanya Putri Kuninglah anak bungsu dari raja yang memiliki sifat berbeda dari ke-9 kakaknya tersebut. Putri Kuning terlihat lebih cerdas, santun, selalu tersenyum kepada orang-orang yang dijumpainya. Meskipun sang putri hidup sebagai putri dari seorang raja, sang putri ini tak segan membantu inang pengasuh yang setia mengasuhnya dari kecil. Hal tersebut berbanding terbalik dengan kakak-kakaknya yang bersifat semena-mena terhadap pegawai kerajaan. Singkat dari cerita, setelah sang raja kembali ke istana, sang raja langsung menemui putri bungsunya, yaitu Putri Kuning, untuk memberikan hadiah berupa kalung.
Hanya saja karena tidak menemukan kalung berwarna kuning, sang raja akhirnya memberikan kalung berwarna hijau kepada putri kuning yang merupakan putri bungsunya itu. Putri hijau yang mengetahui hal tersebut, putri hijau merasa iri dan akhirnya menghasut kakak-kakaknya untuk merebut kalung tersebut dari tangan putri kuning. Selanjutnya kakak-kakak putri kuning melakukan konspirasi menyusun sebuah rencana untuk menghabisi putri kuning. Pada saat sang raja keluar istana untuk melakukan tugasnya, disitulah skenario jahat dilaksanakan yang menyebabkan putri kuning harus tewas di tangan kakak-kakaknya sendiri. Melihat putri kuning telah tewas, kakak-kakaknya merasa panik dan ketakutan khawatir ketahuan oleh sang raja. Pada akhirnya mereka bekerja sama mengubur jasad putri kuning di taman istana untuk menghilangkan jejak. Setelah penguburan putri kuning selesai dengan rapi, kakak-kakaknya putri kuning memberitakan bahwa putri kuning telah meninggalkan istana dan dikabarkan menghilang. Mengetahui hilangnya putri kuning membuat sang raja sedih sekaligus murka kepada kakak-kakaknya yang tidak bisa menjaga adik bungsunya tersebut. Pada akhirnya sang raja mengambil keputusan untuk mengirim ke-9 anaknya untuk belajar budi pekerti ke negeri yang sangat jauh dari kerajaan tersebut. Pada suatu hari ketika sang raja sedang berjalan-jalan di taman istana, sang raja melihat sebuah bunga berwarna putih kekuningan, berdaun hijau, serta mengeluarkan harum yang semerbak. Sang raja pun teringat akan putri kuning yang telah hilang. Kemudian sang raja memberikan nama bunga tersebut dengan nama bunga kemuning. Itulah tadi kisah cerita asal-usul bunga kemuning yang dikenal bunga sakti sebagai penangkal sihir dan santet. Bunga kemuning tak hanya memiliki keelokan saja, namun juga memiliki manfaat bagi banyak orang. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih kalian sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya buat diri pribadi saya. Kebenaran datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kesalahan merupakan kekhilafan diri pribadi saya. Untuk itu, mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Jangan lupa teman-teman sedekahkan subscribe kalian, semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi dengan saya Endang Gunawan di video saya selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.